Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fartika, NIM 19631061 dari Prodi Perbankan Syariah 4C. Yang terhormat Bapak Abdul Goni MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi dari Matematika Ekonomi, yaitu yang pertama materi mengenai himpunan, yang kedua yaitu materi mengenai persamaan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai himpunan. Jadi, himpunan diperkenalkan oleh Georgi Cantor pada tahun 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika Jerman. Ia mengatakan bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Jadi, himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contohnya adalah yang pertama, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rajang Lebong, dan lain sebagainya. Contoh kedua yaitu seperti kumpulan nama mahasiswa perbankan syariah semester 4C yang diawali huruf M seperti Maya, Mirzan, Megi, Meni, dan lain sebagainya. Jenis-jenis himpunan yaitu yang pertama himpunan berhingga, yaitu suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya D, bilangan genap kurang dari 10, itu ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, di sini anggotanya dapat dihitung yaitu sebanyak 4. Himpunan tak hingga yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tidak terhingga, bilangan genap maupun bilangan ganjil. Yang ketiga yaitu himpunan kosong, yaitu ini suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. 0. Selanjutnya yaitu himpunan sama. Nah, di sini adalah himpunan yang anggotanya sama. Contohnya A memiliki anggota B, C, dan D. B juga memiliki anggota D, C, dan B. Selanjutnya yaitu himpunan ekuivalen, himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama. Nah, di sini A memiliki anggota B, C, D itu 3. Nah, selanjutnya yang B memiliki anggota B, C, dan D. Nah, di sini selanjutnya itu himpunan semesta, yaitu himpunan yang ditulis dengan huruf S. Huruf S di sini adalah bilangan cacah. Selanjutnya yaitu terdapat himpunan bagian. Apabila setiap unsur dalam himpunan B termasuk juga anggota A, maka B merupakan bagian dari himpunan A. Contohnya B memiliki anggota A, C, dan E. Jadi A memiliki anggota A, B, C, dan E, yaitu suatu unsur dari suatu himpunan. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan, yaitu himpunan lepas. Di sini yaitu suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Nah, di sini anggota himpunan ini termasuk dalam anggota dalam himpunan, contohnya A sama dengan A, B, C, dan D. Selanjutnya yaitu himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari 0 dan seterusnya. Contoh 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu himpunan bilangan asli yang anggotanya dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan bilangan genap ini dimulai dari angka 2 dan selalu genap atau habis bagi 2. Misalnya, contohnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang terakhir yaitu bilangan ganjil. Himpunan yang anggota bilangannya tidak habis dibagi. Contohnya yaitu angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, di sini terdapat juga yaitu himpunan kuadrat bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah yang anggotanya dipangkatkan 2. Nah, di sini ada salah satu contoh cara pembuatan diagram
Baiklah, di sini diagram pen yaitu di sini saya contohkan A memiliki himpunan 2, 3, 4, 5, dan 6. B memiliki anggota 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini saya mengambil contoh dari himpunan yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah anggota A dan anggota B itu memiliki himpunan yang sama. Nah, jadi untuk proses pembuatan diagram pennya yaitu A sama dengan B. Ini hanya membuat seperti ini. Nah, di sini kita masukkan yaitu karena sama antara himpunan A dan himpunan B, maka angkanya dibuat dalam satu diagram pen saja. Jadi kita tulis 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh lagi pembuatan diagram pen itu adalah himpunan ekuivalen. Nah, ini adalah angkanya berbeda namun jumlah dari angka tersebut sama. Nah, contohnya seperti ini. A itu memiliki anggota 1, 3, dan 6. Seperti ini. Sama juga B itu memiliki anggota 2, 4, dan 5. Angkanya di sini itu tidak sama, tetapi jumlahnya sama. Di bagian A itu memiliki jumlah angka 1, 2, 3. Himpunan B itu memiliki juga jumlah angkanya 1, 2, 3. Nah, di sini sama. Jadi himpunan ekuivalen yaitu memiliki angka berbeda namun jumlahnya sama. Seperti itu. Baiklah, materi yang kedua yaitu persamaan. Jadi persamaan yaitu suatu pernyataan yang memuat ungkapan sama dengan diberi notasi sama dengan, tetapi tidak memuat variabel. Dalam artian persamaan merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kalimat matematika terbuka adalah suatu pernyataan yang memuat variabel peubah yang nilainya belum jelas. Nah, jadi belum bisa ditentukan. Dalam menyelesaikan suatu persamaan harus dicari suatu bilangan sehingga persamaan tersebut menjadi nilai atau proporsi yang tepat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis persamaan dan cara penulisannya. Persamaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama persamaan linier satu variabel. Nah, di sini adalah persamaan yang hanya memuat sebuah peubah dan pangkat dari peubahnya adalah 1. Nah, di sini contohnya yaitu X ditambah 2 sama dengan 5, P ditambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini kita harus mencari berapa tambah berapa yang menunjukkan hasil ini. X tambah 2 sama dengan 5 berarti X ini adalah 3 karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini P tambah 1 sama dengan 7. Nah, berarti di sini berangka berapa yang menunjukkan pertambahan 7 ini? 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, sebaliknya seperti itu. Kedua yaitu persamaan linier 2. Dua persamaan linier yang masing-masing mengandung 2 peubah atau variabel. Dan pangkat kedua peubah itu adalah 1. Menyelesaikan sistem persamaan linier 2 peubah artinya adalah mencari nilai pengganti dari setiap peubah yang dimaksud, sehingga berubah menjadi kalimat yang bernilai benar.
Nah, di sini persamaan kuadrat sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Nah, contoh yaitu min 6x ditambah c sama dengan 0. Nah, sama dengan 3. Nah, disubstitusikan nilai x3 yaitu x2 kurang 6x tambah c sama dengan 32 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi nilainya yaitu min 9 ditambah 0 sama dengan 9. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu antara himpunan dan persamaan, yaitu himpunan itu adalah suatu objek yang berupa benda abstrak maupun konkret. Nah, sedangkan persamaan yaitu kalimat matematika terbuka yang memuat tanda sama dengan. Seperti itu. Nah, jadi himpunan dan persamaan di dalam perbankan syariah itu sangat bermanfaat karena himpunan dan persamaan itu berguna dalam pencatatan dana perbankan syariah. Karena suatu himpunan itu bisa dapat menghimpun, contohnya himpunan wadiah, deposito, seperti itu. Nah, untuk persamaan itu karena perbankan syariah itu menilai semua orang itu sama, semua masyarakat itu sama, jadi tidak memilih antara yang kaya, antara yang miskin, dan juga tidak memilih-milih orang untuk melakukan transaksi di perbankan syariah. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.